Bisa lihat ya, ini di tampilan. Ya, terlihat Pak. Baik, ini malam hari ini kita bersyukur ya bisa kenal dengan namanya Pak Sigit atau Mas Sigit sama aja. Purwono, beliau ini adalah awalnya adalah di kameramen TV. Tapi karena memang passionnya di dunia broadcast, itu akhirnya beliau berkembang bukan hanya di level nasional, tapi sudah level internasional. Kerjasama dengan Jerman, Australia, dan London, itu adalah sepertinya sudah menjadi passion beliau. Technical skill working area pun dari awal kameramen, video editor, live streaming, video cameraman trainer, video producer, broadcasting industry. Nah ini kalau dibikin lagi bisa jadi sampai subuh nih. Jadi supaya paling tidak berpanjang lebar waktu, kita akan segera bisa dengarkan ini dari dia. Oh ya, sedikit kita sampaikan pula. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan itu akan silakan di kolom chat. Kemudian nanti di tengah sesi kita akan kirimkan feedback ya, feedback kira-kira webinar apa yang tentunya menarik dan kami akan akomodir. Selain itu nanti Mas Sigit akan memberikan sedikit soal supaya paling enggak teman-teman ini benar enggak ini bisa bisa ditangkap atau tidaknya, kira-kira soalnya enggak sulit-sulit, tapi paling tidak ada bentuk effort kita di webinar malam ini. Kemudian setelah dikirimkan, barulah nanti kira-kira maksimal seminggu kita akan berikan sertifikat semacam itu. Baik, ini dari kami. Untuk selanjutnya, Mas Sigit, monggo bisa langsung dimulai. Ya, selamat malam teman-teman. Ya. Audio bisa terima? Oh, bisa. Oh ya, ya. Ya, selamat malam teman-teman. Ini saya Sigit Purwono dari Raturu TV. Kebetulan saya sudah berkecimpung di dunia broadcasting, khususnya adalah di news ya. Jadi di broadcasting itu ada macam-macam, nanti akan kita bahas. Tapi saya fokus atau passion saya adalah di news television ya. Nanti kita, karena dari peserta ini mungkin tidak dari kalangan broadcast, mungkin dari orang awam atau bahkan ada juga yang pakar broadcast, makanya kita untuk tahap pertama ini adalah sebaiknya adalah pengenalan broadcast, karena kita tidak bisa mengukur seberapa kemampuan dari teman-teman yang sudah ikut ini. Mungkin judulnya juga lebih cocok sebagai pengenalan ya, kalau membangun ya. Nanti kalau misalkan teman-teman kreatif atau ingin passionnya ternyata di broadcasting ya, kita akan lanjutkan, mungkin akan follow up atau tahap yang lebih jauh. Kemudian sebelum saya memulai, saya akan disclaimer dulu. Saya emang lebih 20 tahun kerja di bidang broadcasting, khususnya TV news ya. Jadi saya di berita, di reporternya, di wartawannya, di video jurnalisnya. Kemudian jadi referensi dan pembahasan broadcasting cenderung ke TV news. Jadi nanti kalau ada teman-teman atau yang lebih paham, ada yang ditanyakan atau berdiskusi, mungkin saya referensinya lebih banyak cenderung ke news ya. Kemudian saya lebih banyak pengalaman bekerja di kantor berita televisi internasional ya. Jadi mungkin sejak tahun 2009-2010 itu saya udah sering membantu untuk televisi di luar negeri atau TV asing ya. Memang saya dari base-nya adalah news, tapi kebetulan saya juga memahami dari basic broadcasting sampai sekarang live streaming.
Jadi ringnya panjang sekali. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang tanya tentang editing atau tentang shooting atau tentang bagaimana pembikinan membuat berita, bagaimana cara pekerja wartawan untuk mendapatkan berita itu, sampai mau menanyakan live streaming, ya kebetulan saya paham meskipun tidak ahli tapi saya paham. Jadi ringnya panjang sekali. Dan saya lebih suka kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan saya nanti membahas tentang ini, lebih bagus langsung ditanyakan aja. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai. Jadi misalkan nanti kita membahas tentang news, terus ada yang ditanyakan, ya boleh langsung di chat, langsung ditanyakan. Mungkin nanti Mas Jendro yang akan membacakan pertanyaannya atau kita bahas bersama-sama. Yaitu disclaimer dari saya, karena saya ingin sebagai background dari saya, referensinya mungkin lebih banyak ke news saya. Sekarang kita akan mulai dengan broadcasting ya. Broadcasting itu apa sih sebetulnya? Kalau di telinga, kalau keseharian mungkin kita sudah hafal ya broadcasting. Oh, broadcasting. Broadcasting itu adalah penyiaran ya. Jadi kalau namanya broadcast mesti hubungannya dengan siaran. Dan siarannya mesti jarak jauh. Ya meskipun jarak dekat tapi dianggap jarak jauh karena melalui proses transmisi ya. Jadi kayak televisi, radio. Memang kalau broadcast itu kita awalnya itu memang radio, kemudian televisi. Ya kalau sekarang udah jauh lagi ya, sudah ke internet, udah konvergensi. Udah campur aduk semua, dari website, dari internet, dari semua udah menyatu lah. Itu adalah nanti kalau misalkan kita akan membahas tahap-tahap dari broadcasting, mungkin bisa sampai sana. Tapi kalau basicnya dari ilmu, dari meskipun sekarang sudah ada internet, udah ada podcast, udah ada vlog, udah ada, itu basicnya tetap dari broadcasting. Karena dari awal ilmunya adalah basicnya broadcasting. Ya broadcasting sendiri emang radio, televisi. Ya karena disiarkan secara transmisi. Kalau misalkan koran, itu kan printing, jadi bukan. Jadi broadcasting disiarkan secara proses transmisi. Nah, ini terlalu basic mungkin ya, tapi lebih bagus kayaknya kita memahami dari basicnya itu apa sih sebetulnya karakteristik dari broadcasting itu. Jadi kalau broadcasting itu adalah yang perlu diperhatikan, layarnya itu kecil. Dulu format rasio itu 4x3, 16:9. Maksudnya kecil itu media yang misalkan televisi di rumah, atau bahkan sekarang handphone. Jadi lihat televisi, lihat broadcasting itu sekarang lebih kecil. Ukurannya itu memang kecil. Jadi pada saat awal broadcasting kan televisi itu memang susah ya. Jadi televisi itu mesti medianya kecil. Ya memang sekarang ada layar lebar, tapi kalau untuk dilihat tuh dia termasuk layar kecil, bukan layar lebar. Ini kaitannya dengan pengambilan gambar nanti. Jadi kalau dia broadcasting itu layarnya kecil, medianya kecil, apalagi sekarang pakai handphone. Jadi kalau ngambil gambar, ya kalau bisa lebih detail. Jadi misalkan ukurannya close up atau medium shot, yaitu ada shot size nanti ya. Jadi maksudnya itu layar kecil karena berkaitan dengan cara pengambilan gambar kita. Kalau misalkan kita ngambilnya gambar terlalu banyak yang long shot atau terlalu dari jauh, itu susah dilihat, susah diidentifikasi apa sih sebetulnya ini yang jadi subjek dari shooting atau pengambilan gambar ini. Yang pertama layar kecil. Yang kedua, broadcasting itu tidak mengenal arah mata angin. Jadi tidak ada istilah barat, timur, utara, selatan. Ini berkaitan dengan nanti ada namanya
kamera work ya, atau kamera komen ya. Maksudnya perintah di dalam broadcasting itu tidak ada. Misalkan kamera geser dikit ke timur dong, atau kamera geser dikit ke utara, itu nggak ada istilah begitu. Jadi kalau di broadcasting itu adalah kenalnya adalah kanan kiri, atas bawah. Jadi kalau di layar pertandingan sepak bola, yang di sebelah kanan adalah tim Persija, yang sebelah kiri Bali United. Tidak ada yang sebelah timur Bali United, yang sebelah utara dari Persija. Itu penonton nggak paham, tidak paham dia apa utara selatan timur barat, nggak ada. Jadi kalau kita pas masuk dunia broadcasting, tahunya ya kanan kiri atas bawah. Itu berkaitan nanti dengan cara pengambilan gambar. Kalau misalkan ruangan di atas kepala atau headroom itu terlalu tinggi, berarti dia tail down, diturun kameranya, ditundukkan sedikit. Kalau kameranya terlalu tight, terlalu ketat dari pengambilan gambarnya, berarti tail up. Nah, jadi berkaitan dengan kamera work atau kamera komen, perintah kamera atau pekerjaan apa pergerakan kamera. Ada yang namanya pen, ya itu kita bahas nanti kalau kita membahas misalkan basic shooting, ya nanti kita akan ketemu yang itu. Tapi ini secara basic karakteristik broadcasting itu sebetulnya seperti itu ya, tidak kenal barat, utara, timur, selatan, tapi atas, bawah, kanan, kiri gitu. Kemudian ini komposisi gambar ya. Komposisi gambar itu kalau kita ambil gambar memang ada teorinya ya. Misalkan ada nanti kalau kita membahas masalah pengambilan gambar itu ada namanya rule of thumb, misalkan ada aturan bagaimana sih ngambil gambarnya yang bagus itu. Tapi kalau pengalaman saya selama ini bekerja, sebetulnya komposisi gambar itu adalah yang enak dilihat. Jadi kalau gambarnya memang posisinya bagus, ada foreground, ada background, asalnya dilihat komposisinya benar, ya itu komposisi gambar yang bagus. Karena tidak ada aturan komposisi gambar yang bagus adalah begini-begini. Kalau pengalaman saya membuktikan bahwa komposisi gambar itu simpelnya adalah yang enak dilihat. Meskipun kadang salah cara teori pengambilan gambar, tapi kalau enak dilihat benar bisa dipakai. Nanti pada saat kalau kita belajar kamera atau pengambilan gambar, nanti itu ada teorinya juga. Jadi agak banyak aturan-aturan itu. Nah ini kenapa saya juga yang terakhir adalah kenapa saya tertarik dengan Mas Jendro ini, karena apa? Kreativitas. Televisi itu adalah media kreativitas. Coba perhatikan dari banyak televisi itu tidak ada satupun acara yang sama. Judul acaranya, penggarapannya, kemasannya mesti berbeda. Karena dia ingin diferensiasi ya. Dan televisi itu kreatif, medianya kreatif. Nah, apalagi sekarang sudah memasukin dunia internet ya. Udah semakin berkembang. Udah macam-macam acara, macam-macam judul acara, macam-macam. Bahkan semua orang sekarang sudah berkreasi sendiri-sendiri ya, meskipun kadang secara aturan tidak sesuai standar broadcast. Tapi karena perkembangan zaman ya kadang lebih banyak ditonton, lebih menarik, lebih dinamis. Ya televisi atau dunia broadcasting sekarang udah bergeser ya. Kalau basicnya broadcasting seperti itu, aturannya kaku, ketat. Sekarang dengan perkembangan teknologi ini semakin dinamis, semakin kreatif, orang-orang semakin kreatif. Kamera juga bisa pakai HP, jadi akan sangat berkembang. Tapi kita sebaiknya memang belajar secara basic dulu, karakteristik dari broadcasting itu antara lain seperti ini. Meskipun banyak ya, tapi antara lain seperti ini.
Ada ditanyakan? Oh, lanjut dulu Mas Kit. Ya. Terlalu cepat atau terlalu lambat atau bingung? Nah, sambil cerita aja, monggo. Ya, ya. Ini juga saya mungkin berbagi pengalaman ya. Mungkin karena pengalaman saya udah berkecimpung lebih lama, lebih tahu. Mungkin kita sharing pengalaman, mungkin sharing ilmu, mungkin mengikuti ya. Tapi saya ingin berbagi pengalaman. Nah, sekarang ini bisa dari sini atau Jendro bisa bantu yang ini? Contoh-contoh liputan bisa? Yang Bentar. boleh yang mana aja? Nah. Oh, sebentar. Ini kalau ada contoh atau sebentar ya. Yang nomor 1 atau ada boleh. Oh, ini sebentar. Atau gini, bisa cerita dulu, Mas Kit. Kayak misalnya contoh liputan itu kayak misalnya liputan 6 ya, coba ya. Liputan 6. Sambil cerita aja dulu, Mas Kit, monggo. Oh ya. Nah, sekarang broadcasting adalah ya kita batasi lagi ya, spesifik lagi. Kalau broadcasting itu kan radio televisi. Karena saya orang televisi, ya kita membahas masalah televisinya. Di dalam broadcasting televisi itu ada bermacam-macam departemen ya, atau bagian, atau bidang, atau seksi ya. Biasanya di broadcasting televisi itu terbagi dalam beberapa ya divisi, departemen, atau bidang itu. Pertama, karena saya dari news ya, ini tidak berurutan ya, boleh dari mana aja, tapi pertama kita misalkan news. Jadi di televisi biasanya ada bagian atau bidang news. Kemudian kalau news itu adalah misalkan dia buat berita, itu di news. Kemudian kalau misalkan liputan yang agak panjang, itu biasanya panjangnya juga sampai sekitar 30 menitan itu masuk kategori news. Jadi ada news sendiri, ada news dan non-news. Tapi karakteristik dari news itu misalkan dia harus update, harus yang sekarang masalah yang sedang dibahas itu mengikuti dari tema-tema yang sedang hot ya, atau sedang diperbincangkan banyak orang. Misalkan hari ini ada keputusan MK, itu news di situ. Mohon izin Mas Kit. Ya. Saya mau ada liputan yang bisa di ya. screen. Bentar, saya ya. bisa screen ya. Ya. Bisa mohon izin. Bisa di stop dulu. Yang videonya Mas Kit nanti akan. Ya. Ini bisa kelihatan Mas Kit? Ya, kelihatan. Boleh yang mana aja boleh ya. Itu satu boleh. Boleh ya, baik. Australian surfing great Mark Richardson is back home after a medical evacuation mission from Bali. Richardson was in hospital for almost 2 weeks, suffering from internal bleeding, as Georgia Costi reports. The race is on to save four-time Australian surfing champion Mark Richardson. Overnight, he touched down in Darwin on an emergency flight after he got really sick while on a holiday in Bali. He caught an infection, and that infection has caused him to have really serious internal bleeding. But his treatment has been rather difficult, and that's because Mark has a really rare blood type. He has negative A blood, which is something that only 7% of the population
Foundation has. While he was in hospital in Bali, they put out a call out, and he did actually receive some blood donations, but ultimately the decision was made that he needed to be brought to Australia as soon as possible to receive the best treatment that he could. Some of that really rare blood has been transported from Townsville to Darwin, so he can be treated as soon as possible. Now, at this stage, it remains a mystery how Mark caught this infection. One thing that is really clear, however, is that he does have the support of the community. So far, more than $40,000 has been raised to help Mark cover his very expensive medical bills. Ya, ini ceritanya kebetulan ya, saya kan memang di Bali ini sebagai semacam koresponden atau perwakilan dari televisi Channel 7 Australia. Jadi saya udah puluhan tahun di Bali, memang sering meliput untuk kasus-kasus Australia yang di Bali. Seperti yang tadi di berita itu adalah ada juara dunia surfer itu di Bali tapi dia sakit. Mungkin kita jarang ya kalau di Bali kejadian semacam itu, sakit dia tidak bisa ditolong, dia memerlukan kadang pertolongan sampai dibawa pulang ke Australia. Namanya medical evacuation. Dan itu di Bali udah banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kasus di Bali masuk rumah sakit tidak bisa ditolong, dia sampai dibawa kembali ke Australia untuk mendapatkan perawatan. Dan itu pesawatnya terbangnya dari Australia. Jadi diambil dia karena parah sekali kondisinya. Terus pesawat medical evacuation itu berangkat dari Queensland, Brisbane, dia ke Bali, ngambil pasiennya, terus dibawa pulang ke Australia lagi. Ya, sampai segitunya. Kalau Australia ini saya memang liputannya khusus mengenai related ya, atau berhubungan dengan warga negara Australia. Misalkan ada Australia berkelahi di sini, Australia ketangkep memakai obat-obatan terlarang, atau dia Australia dikeroyok atau dibunuh. Nah, itu saya sering meliput kejadian seperti itu di Bali. Jadi memang kasus Australia itu cukup banyak di Bali. Makanya dari ada 5 TV Australia itu semua wartawannya biasanya lebih banyak di Bali, bukan di Jakarta. Jadi kayak ABC, Channel 9, Channel 10, Channel 7, dan ada lagi SBS. Kalau TV Australia itu hanya sedikit ya, beda dengan TV Indonesia banyak sekali. Kalau Australia sedikit ya. Ini contoh aja tadi, kalau liputan saya lebih banyak berkaitan dengan Australia karena saya bekerja untuk televisi Australia. Ya. Itu contoh. Nanti kita ada contoh lagi. Bisa kita lanjutkan lagi sama materinya. Saya share screen dulu. Nah, tadi kan sudah news. Kemudian ada program. Nah, program itu misalkan musik atau dialog yang non-news temanya ya. Kalau news itu mesti temanya adalah yang sedang hangat-hangatnya atau topic of the day, itu mesti newsnya di situ. Kalau program dia tidak begitu dengan daily. Jadi dia bisa liputan yang tidak menjadi menarik perhatian banyak orang. Misalkan dia dari segi ekonomi atau dari segi sejarah, itu dia di program. Kemudian ada news, ada program, ada teknik. Nah, teknik itu biasanya yang berkaitan dengan teknik-teknik untuk broadcasting. Ya, itu ada di situ, ada editor, ada master control, ada lighting, ada audio man, itu di teknik. Kemudian ada transmisi. Nah, karena dia broadcasting, makanya transmisi itu ada bagian transmisi kalau di televisi, pemancar dia.
Jadi bagiannya memancar. Kemudian ada supporting, yaitu dengan keuangan, misalkan dari tata usaha, bendahara, itu supporting. Nah ini sekarang kita lebih mendalam lagi. Tadi kan kita sudah tahu ada news, program, teknik, transmisi, kemudian support. Nah ini untuk profesi di JUS itu ada apa aja? Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman karena sudah lewat masanya, mungkin ada anaknya atau ada saudaranya yang berminat di bidang broadcasting, mungkin apa aja sih profesi di bidang broadcasting? Banyak sekali ya. Kalau selama ini kan kita tahunya dari teman-teman yang di media internet yang baru-baru ini kan asal bikin ya liputan, asal bikin apa program yang bagus. Tapi kalau di news itu profesinya sudah ada beberapa ya. Misalkan news itu ada reporter yang jelas ya. Ada reporter, kemudian kameramen, ada produser, ada program director, ada video news editor, ada presenter, ada video jurnalis. Reporter itu adalah orang yang mencari atau merepot atau melaporkan, ya itu reporter. Kalau dulu biasanya tandem ya, ada reporter yang bikin berita, yang bikin naskah, ada kameramen yang mengambil gambar. Kalau sekarang sudah dituntut ini yang nomor 7 ini, one man news crew. Jadi satu orang harus bisa membuat berita, mencari informasi berita, bisa mengambil gambar, bisa mengedit, bisa mengirim gambar. Jadi tuntutannya semakin banyak. Tapi kalau misalkan dipisah-pisah, ada saya reporter ya, jadi ada reporter, ada kameramen, kalau produser yang membawahi acara itu, acara berita ya, misalkan di produser berita, terus yang mengendalikan berita itu produser berita. Program direktor itu kayak pengarah acara, kalau dia terjun ke lapangan atau dia di studio, ada namanya program direktor. Ada video news editor yang mengedit dari bahan-bahan video dari teman-teman yang di lapangan. Ada presenter yang membacakan berita. Ada video jurnalis. Ya, sekarang kecenderungannya televisi pakai nomor 7 ini. Jadi satu orang dia bisa merangkat semuanya. Bisa kameramen, bisa produser, bisa jadi editor, bisa presenter, bisa nyopir kadang. Jadi semua dikerjakan sendiri. Dan itu ternyata dengan perkembangan teknologi bisa dikerjakan hanya dengan menggunakan handphone. Nah ini memang lompatan dari broadcasting itu luar biasa ya, karena dengan alat kecil dalam genggaman itu kita bisa mengerjakan ini semua sendiri lagi kadang. Ngedit kita juga di handphone sekarang. Tidak perlu balik ke kantor. Kalau dulu memang semuanya dikerjakan harus kembali ke studio. Jadi reporter bikin berita, harus balik kantor, ngetik di kantor, karena dulu kan nggak ada laptop, nggak ada ini, jadi harus balik ke kantor. Kameramen nggak bisa dia ngedit di jalan, dia harus balik ke kantor, ngedit. Kalau sekarang semua dipekerjakan dengan handphone. Bisa reporter bisa nulis naskah di handphone. Kameramen bisa ngambil gambar di handphone. Terus dia bisa ngedit di handphone. Dia bisa ngirim dari handphone. Luar biasa emang. Jadi perkembangan broadcasting itu
luar biasa. Tapi profesi yang di bidang news ya seperti ini. Dari reporter, kameramen. Ya. Ada yang pertanyaan? Monggo silakan bertanya sebentar. Ini saya izin membacakan, Mas Git. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Julianto. Oi. Nah, terima kasih ya dasarnya. Nah, yang dimaksud enak dilihat, apakah kejelasan gambar? Ini mungkin nanti bisa ditambahkan apakah jelas gambar ataukah kejelasan apa ya? Kejelasan penyampaian. Iya, ini di monggo mungkin pertanyaan ini sudah menjadi yang menjadi makanan lah. Nah, ya silakan. Sebenarnya kalau di televisi satu gambar yang harus itu apa? Fokus, clear ya, fokus. Itu dimaksud clear itu juga bermacam-macam ya. Clear itu apa? Clear dari properti atau clear dari kejelasan orangnya tidak tertutup objek atau tidak begitu ya. Jadi komposisi. Kalau namanya yang dimaksud dari komposisi itu misalkan saya posisinya gini. Itu masih bagus. Dan tidak dilihat. Nah, itu maksudnya ini. Kalau misalkan gini masih bagus. Oke. Ini mungkin kurang bagus ya. Misalkan saya ngadap ke sini. Posisinya gini. Nah, ini secara komposisi kurang bagus. Secara aturan kalau misalkan posisi kayak gini itu di situ kalau kita gambar pengambilan gambar itu ada namanya looking room, ada namanya newsroom. Jadi kalau posisi kita ke sana seperti ini. Enak dilihat. Kalau ini nggak enak dilihat ini. Kayak memandang keluar itu loh. Ini juga apa? Ruangan di belakang kita terlalu lebar kalau kita menghadap. Kalau kita menghadap ke sana, ya ini. Ini kan segini masih masuk, segini masuk, segini masuk, masih enak dilihat, maksud saya gitu. Kalau gini nggak enak dilihat ini karena kalau kita memandang ke sana, looking room, newsroom itu harus lebih lebar. Atau kita berjalan namanya walking room. Ya kalau gini, maksudnya begitu. Ya memang nanti kalau kita bicara sukses baru mungkin kita akan jelaskan ya. Jadi tidak ada itu perbedaan ini sekalian saya mau tambahin sedikit ilmu. Fotografi sama video bedanya di situ. Kalau fotografi kita ke tukang cetak dulu ya namanya. Pak, saya close up ukuran 3x4. 4x6. 10R, 20R. Kalau di video nggak ada. Ya memang di buku-buku nggak akan disebutkan seperti ini. Tapi karena sepengalaman tidak ada itu ukuran misalkan close up itu adalah dengan ukuran 10 cm kali 10 cm nggak ada itu. Itu pengalaman saya. Jadi saya sudah membuktikan ya. Kalau kita misalkan ngambil close up itu berapa meter dari kamera. Kita nggak perlu pakai ukuran. Pak, saya mau close up sebentar Pak. Saya cek dulu dengan meter 10 meter itu close up atau 2 meter close up. Nggak ada seperti itu. Beda misalkan kalau di fotografi memang dulu ada ya ukuran 4x6. Kalau misalkan saya posisi seperti ini namanya medium close up. Berapa senti? Nggak ada. Nggak perlu diukur. Kita pakai sentimeter. Pak, close up-nya berapa meter ya? Nanti diukur dulu. Maaf Pak, saya mau ngambil close up. Saya ukur dulu. Nggak ada. Jadi itulah kadang nggak ada aturan sebetulnya. Aturannya itu enak dilihat. Masih bagus masuk. Ya, seperti posisi saya ini enak dilihat. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dari Pak Julian tadi. Ya mungkin gambar tapi mungkin karena saya pas pada saat tadinya jelaskan seperti itu nggak apa-apa. Ya baik. Nah ini ada pertanyaan lagi gimana Mas Git? Ya. Ya baik.
ini sahabat saya nih Bu Nita Trismaya, beliau menanyakan selamat malam Pak Sigit, disebutnya bagaimana strategi dunia broadcast menghadapi persaingan dengan citizen journalism yang juga mengunggah berita on location lewat media sosial yang tadi video jurnalis tadi. Monggo Pak Sigit. Ya ini yang tantangannya di broadcasting adalah yang membedakan dengan netizen, broadcasting itu kredibel. Maksudnya bisa dipercaya. Broadcasting tidak ada istilah revisi atau tidak ada istilah ralat. Media cetak masih ada ralat. Kalau misalkan salah, kita membuat berita, besoknya diralat. Kalau televisi nggak ada istilah ralat tuh nggak ada. Haram. Ya meskipun ada pernah terjadi, tapi kecil sekali. Itulah mengapa televisi itu tetap eksis, karena pada kredibel dia. Bisa dipercaya. Jadi kalau orang bikin berita, itu harus tahu. Berita itu, ini sekalian saya mau cerita ya. Bagaimana orang membuat berita dibandingkan dengan netizen. Kita bikin berita di TV. Kita ke lapangan, kita nyari informasi, kita bikin beritanya. Misalkan namanya Pak Menteri Pertanian itu siapa ya nama lengkapnya. Kalau kita tulis di berita, tidak boleh ada yang salah. Itu di televisi ya, nama tempat, jabatan, nama lengkap, provinsi, itu harus benar. Memang kejam maksud saya kejam itu tidak ada maaf, no excuse kalau di televisi, harus benar. Makanya televisi kan jarang sekali salah, karena dari kameramen, nanti dia bikin berita, masuk ke redaksi, dibaca redaksi. Pada saat baca, dia didubbing, dia dibaca oleh penyiarnya atau reporternya. Pada saat video editor ngedit, di situ dia terjadi filterisasi lagi. Kemudian ada produsernya, dia ngecek lagi. Jadi cek, recheck, cross check. Nah, kalau nggak tahu jangan bikin berita. Itu di televisi ya. Jadi nggak ada berita hoax di televisi. Nah, sekarang kita geser ke netizen. Netizen kan taunya di situ. Misalkan ada orang pukul-pukulan, dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, itu kan nggak tahu. Sering terjadi salah, besoknya bikin klarifikasi. Kalau di TV nggak ada. Makanya TV itu kredibel. Nah, itulah saya juga kadang nggak mau bikin berita-berita seperti netizen, karena ya kita orang podcast tahu ya, tanggung jawabnya itu besar. Pertaruhan nama TV One, nama Kompas itu di situ dipertaruhkan. Memang berat, news memang harus tahu betul, baru bikin berita. Kalau nggak tahu jangan bikin berita. Kasarnya begitu. Beda kalau netizen. Wah, dia tahu ada orang lari-lari, dia pakai handphone, wah dia dikejar atau dia mengejar misalkan maling atau apa. Padahal nggak gitu kejadiannya. Kalau reporter harus tanya, Pak, kenapa lari-lari? Siapa yang dikejar? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi harus tahu betul kalau di televisi, berita televisi itu kredibel. Pertaruhan nama, pertaruhan institusi. Nah, kalau citizen journalism, besok dia bikin salah, ditangkap polisi, nangis-nangis, materi 10.000 selesai. Kalau di TV nggak ada. Jadi itu yang membedakan sekali ya. News itu berat, kredibel, bisa dipercaya. Nah, ya. Baik, wah ini backsound-nya kedengaran makin. Biasa Bali. Baik, ini yang tadi disiarkan ada yang perlu ditanyakan. Ya kan, baik, ini mudah-mudahan bisa menjawab dari Bu Nita. Nah, mau dilanjut dulu atau mungkin ada yang ada pertanyaan apa sambil cerita? Ya, baik.
Nah ini apa artinya memang dari sisi apa ya, sisi filter memang banyak ya. Nah itu apakah dengan video jurnalis ini tetap ada filternya di dunia pertelevisian? Kalau di televisi jelas, tapi kalau di citizen journalism pertanggungjawaban kan masing-masing ya. Kadang citizen journalism kan perorangan, kadang dia nggak paham bagaimana bikin berita. Oh ya, kalau di TV itu ada istilah news ya, ini ya saya cerita news, ada namanya cover both side. Jadi kalau ada dua orang bermasalah, satu orang diwawancarai, lawannya juga diwawancarai, jadi harus berimbang. Kalau citizen journalism kadang satu orang ketemu diwawancarai, dia nggak berimbang, hanya satu orang diwawancarai dia naikkan, ternyata salah, besok klarifikasi ya. Itu kejadian di citizen journalism biasanya gitu. Ya itu tergantung orangnya ya, apakah dia memfilter diri sendiri. Jadi cek and recheck, cross check itu harus dilakukan kalau kita di news ya. Ya, mau dilanjut dulu Mas Dit? Ya boleh. Mau dilanjut dulu? Nah, ya, lanjut dulu ya. Ya monggo. Ya, tadi kan kita udah di news. Sekarang di teknik itu ada apa aja profesi di teknik? Ada namanya technical director. Jadi dia menguasai seluruh peralatan teknik, itu dia kuasai dia. Dari misalkan CCU, kamera control unit, master control, dia pitching, ada video switcher. Dia kadang sampai maintenance dia paham dia. Technical director itu lebih urusan teknik dia. Dan dia paham, dia masternya di technical director. Ada master control, yaitu untuk mengendalikan control room ya. Nah, karena di televisi biasanya di broadcasting, di studio TV itu macam-macam dia. Jadi jalurnya dari sini ke sini, ini ke sini, biar bisa secara langsung, itu ada orang sendiri yang ngurusin. Ada video switcher pada saat siaran, dia men-switch dari kamera satu atau sumber satu ke sumber gambar lain atau audio lain. Itu ada video switcher, ada audio switcher kadang. Nah itu audio man, ada lighting man. Kalau Anda tertarik, wah saya seneng untuk bikin lampu yang bagus, lighting yang bagus, ya lighting man. Ada juga power listrik, karena kalau kita syuting luar, misalkan bawa dengan mobil SNG, satelit news gathering atau siaran luar, itu perlu listrik. Dari mana listriknya? Nah, sampai segitu ada bagian-bagian sendiri. Ada video editor. Di teknik juga ada video editor. Ya, sambil kalau ada yang ditanyakan, kita sambil jalan ya. Nah, ini di seksi program. Di sana ada direktur, ada produser, ada penulis naskah juga, ada researcher, ada kreatif, unit manager. Yang unit manager itu bisa di program, kadang bisa juga di supporting dia. Ada grafik atau studio hand. Jadi kalau misalkan Mas Jendro ini ahli, bisa dia misalkan bikin gimana sih supaya backgroundnya nanti acara ini seperti ini ya, itu ada sendiri di televisi itu. Ada program director, ada make up ada sendiri di broadcasting itu. Jadi kalau misalkan kita sekarang di netizen, di perkembangan sekarang kan semuanya ini dijadikan satu sama netizen. Dengan satu orang dia nggak perlu make up kadang. Jadi kalau broadcasting memang ketat ya. Jadi penampilan itu dia perhatikan.
tampilan layarnya itu dia perhatikan betul, dihitung betul kalau. Jadi tidak asal. Itu bedanya kalau netizen, yang penting ada gambar naik gini-gini. Nah, transmisi ini ke pemancar ya. Kalau Anda tertarik pemancar, satelit atau live broadcast, SNG, itu adanya di bagian transmisi. Nah, kalau supporting, ada unit manager juga, ada marketing. Ya itu di situ profesi-profesi di bidang jurnalistik ya, diberikan broadcasting tadi. Jadi ada macam-macam, ada di news, program, teknik, transmisi, supporting. Kalau netizen udah mungkin beda jauh ya, karena divisinya ini sangat jelas kalau di broadcasting. Meskipun netizen itu kadang netizen nggak tahu broadcasting ya, tapi dia melakukan itu pekerjaan broadcasting sebenarnya. Dia syuting, dia editing, bikin naskah, basicnya dia di broadcasting. Cuma dia sebetulnya nggak paham. Yang penting dia bikin berita ya, dubbing sendiri, ini sendiri, ya nggak apa sih, kreativitas. Karena perkembangan zaman tuntutan seperti itu. Nah, tapi kalau basicnya ya broadcasting, penyiaran. Ada lagi? Saya kalau bisa saya share ntar ya. Ini contoh ya, waktu saya siaran pertama di Dewata TV yang sekarang jadi Dewata Kompas TV. Ini sekarang akan saya tunjukkan bagaimana suasana dengan kondisi yang apa adanya. Dia mau bikin berita perdana. Dia pada saat itu Dewata TV tayang perdana 1 Januari 2008 ya. Ini moga-moga saya bisa share videonya ya. Sekarang saya mau share dulu ya videonya. Mana tadi ya? Benar ya, sambil ini. Ya, mungkin sambil buka, saya izin bertanya Mas Sigit. Ya. Ini kenapa ketika wawancara tokoh atau siapapun yang diwawancara itu berbeda dari yang dulu. Kalau dulu kan yang diwawancara kan menghadap ke kamera ya. Kalau sekarang hampir semua 3/4. Nah itu ceritanya gimana Mas Sigit, bisa sebetulnya kalau dulu ada semacam bukan aturan ya, sebetulnya kalau wawancara itu yang boleh menghadap ke kamera itu yang ahli, expert, atau yang betul-betul dia menjelaskan dia sangat ahli di bidangnya, itu biasanya dia menghadap ke depan. Tapi kalau misalkan dia hanya sebagai saksi, atau misalkan wawancara pedagang, atau ya itu biasanya memang dia posisi sekitar ya 45 derajat ya, yang penting mata kanan, mata kiri itu kelihatan, tidak terlalu profil atau menyamping ya. Jadi kalau pengambilan gambar seperti itu, kalau wawancara ya. Terus kalau menghadap itu biasanya yang expert. Ya. Oh, ini jadi tahu nih Ibu. Jadi tahu ilmunya masih gitu. Tapi kadang kalau orang yang nggak paham ya, reporter yang belum paham seperti itu ya, dia langsung aja reporter wawancaranya di depan kamera gitu. Sebetulnya kalau dulu pada saya ini ada semacam aturan seperti itu ya.
Emang harus menyamping. Dia menghadap reporter, bukan menghadap ke kamera langsung. Ya. Ini udah ketemu. Moga-moga bisa saya share. Australian surfing great Mike Richardson is back home. Kok kembali lagi nih? Australian surfing great Mike Richardson. Bentar kok hilang tadi. Apa yang tadi ada yang dikirimkan Mas Kit ada? Boleh di situ coba saya cekkan yang ini, yang lain. Ini beda sih misalnya. Oh baik, coba kita carikan yang tadi sempat di-share ke kita. Oh ini udah. Oh baik. Udah ketemu. Ya. Ini Om Swastiastu. Pemirsa Dewata, saya Lia Susanti akan menemani Anda dengan berita-berita aktual dan mendalam dalam Lintas Dewata. Duh, nggak konsen. Dalam siaran perdana kami Lintas Dewata, menyambut pergantian tahun 2008. Meski harus terbaring di rumah sakit, mereka tetap optimis menatap tahun 2008. Tahun menjadi momen yang tak bisa dilupakan. Meski diguyur hujan dan angin kencang, ya kalau agak mundur, pikirnya agak mundur aja. Ya belum. Tapi biarin biru. Biarin aja. Pokoknya sih kalau kromakinya pakai bumpernya itu. Iya, pakai itu aja. Berani nyoba, tapi belum dapat sih nyoba ini. Oh ya, nanti di editing aja. Khasiat sih di sini di. Di kan ini chroma key bisa. Nah, itu enak iya jenek sing. Ono segini. Gini ya. Itunya bisa mundur aja ya. Kotor pakai manual. Mundur aja. Awas aja. Dari kursi dua nih, kursi. Nah. Kamu minta semua minta tes cek. Tes senternya dulu dah. Atas pendamping video dia dong. Sedih. sama. Baru laptop. Pinjam dulu sebentar ya. Di dama aku nih pasangin deh pada. Dama pasang. Udah jadi dua. Di. Udah jadi dua. Ija dan Juli. Oke. Itu kertas berapa mau kengkian begini ada kertas ini. Datangi lapangan Puputan Badung semalam. Kelihatan, Pak, baca di bawah. Agak kelihatan. Coba baca lagi coba. Baca ini baca tidak Nah, untuk karena ini ngalan itu aja. Ini aja, kita biasanya teleprompter di atasnya itu. Cut. Kamera kalau ini lepas aja, jangan dipegang. Goyang itu kelihatan. Jangan Ya. ya lock. Udah. Ngeden audio baru. Oke. Bentar. Udah masih kan? Ya. Tuhan merayakan dengan suasana sederhana. Perayaan tahun pengunjung yang datang ke objek wisata Pantai Sanur di Pasang belum lama ini. Awal aja ya, tadi ada pergantian itu. Iya. Biar editnya gitu. Ya. Tadi pergantiannya udah apa? Di lensa udah bagus. Coba Ya, mungkin ini gambaran ya. Gambaran bagaimana keruwetan itu pada saat itu adalah Dewata TV, sekarang jadi Dewata Kompas TV, itu mau siaran perdana. Tidak ada studio. Jadi kamera reporter harus di-take. Teleprompter nggak ada, tidak menyerah dengan tidak ada teleprompter, kita bikin print, kita gulung kayak teleprompter. Terus kita take secara manual, kita edit, terus kita kirim ke transmisi jauhnya sekitar
ada sekitar 30 kiloan. Jadi perjuangan untuk membuat siaran berita itu seperti itu. Itu kalau teman-teman lihat itu sangat mengerikan ya, karena itu sebetulnya sulit dilakukan kalau kita nggak paham. Jadi kebetulan saya dari news tapi paham teknik, jadi sama orang dari master control, sama kameramen, sama make up, sama audioman, bekerja sama. Di TV itu memang harus jadi satu tim yang kompak ya untuk mendapatkan siaran yang bagus. Tapi siarannya kan teman-teman nggak melihat bagaimana perjuangannya. Itu dilakukan hampir selama 1 bulan itu seperti itu kejadian, menyiapkan berita harian setiap hari itu. Setiap hari kita take seperti itu, kita edit berkejaran dengan waktu, deadline. Kalau setelah disiarkan tahunnya ya udah bagus. Berarti penyiarnya gini ada ini. Tapi itu sebetulnya proses editing. Itu sangat mengerikan. Pengalaman saya yang paling mengerikan itu sebetulnya itu nggak layak itu, tapi kita nggak mau menyerah. Kita orang-orang kreatif, gimana caranya the show must go on, harus disiarkan berita tanggal 1 harus on air. Nah, jadi sampai senekat itu kita. Makanya saya sampai syuting, karena itu perjuangan sekali ya, ngeri itu kalau misalkan orang nggak paham itu gimana bikin berita itu, nggak mau dia ngerjakan seperti itu orang-orang ya nekat aja sebenarnya. Mungkin ada yang ditanyakan dengan apa gambar tadi ya, itu sangat heroik sekali itu. Itu sampai kalau saya panjangin sampai siaran pertama itu mereka teriak-teriak itu yang reporternya yang ini. Karena berhasil dia siaran perdana Dewata TV waktu itu, sekarang Dewata Kompas TV. Ya kalau ada yang ditanyakan. Baik, nah ini ada Mas Sanja Pak Warto, Mas Git. Ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya, dengan berbagai keruwetan tadi. Ini pertanyaan nih, bagaimana cara menentukan salary? Apa kalau ukurnya misalnya geografis mental sih? Nah kalau melihat pengalaman tadi betapa ruwetnya nih, ukurnya gimana? Silakan. Ini keruwetan yang gimana nih? Yang tadi pertimbangannya kan pasti ada grafis. Ini kalau berani nggak menentukan nanti kalau lihat ruwetnya kayak gitu, kegilaan. Kalau profesinya kan jelas ya. Kalau profesinya kan jelas, ini audioman itu ruwet karena kita dalam satu udah digabung ya ruwet ya. Tapi itu kan ada audioman, ada orang make up, ada kameramen, ada master control, ada editor. Jadi kalau penggajian ya itu sesuai standar perusahaan. Itu. Tapi saya sebagai freelance, kita itu sudah punya harga. Ini pengalaman saya ya. Jadi kalau kita diajak kerja dengan TV ya terus terang saya lebih banyak ke media asing ya. Jadi kita udah punya harga istilahnya. Segini. Biasanya mereka ya ini di luar yang tadi ya. Kalau yang tadi dari perusahaan udah jelas, oh gajinya sekian per bulan. Tapi kalau kita sebagai freelance kita udah punya harga segini. Ada liputan ini segini, mau enggak? Nah, itu kalau misalnya kebetulan kalau sama orang asing di depan. Jadi clear, segini mau enggak? Kalau enggak mau tinggalkan, kalau mau ambil, simple aja. Kalau misalkan oh itu bukan standar saya, cari orang lain aja. Jadi kita juga tegas. Enggak ambil tapi ngeluh, ngomel, terus ngomyang terus ya itu nggak ada itu. Kalau sama orang bule pengalaman saya emang tegas ya di depan. Jadi kalau ini mau nggak ambil, kalau nggak ambil cari orang lain. Oh saya nggak mau, saya sibuk, silakan cari orang lain. Jelas. Nggak ada nanti kayak sialan kayak gini, nggak ada. Take it or leave it, simple. Ya. Ya. Wah, ini ternyata memang perlu ini ya, perlu ketegasan bagi seorang kreator ya. Ya. Dan pasti tadi kita ingat dari Mas Git sampaikan perlu kegilaan ya Mas Git ya. Ya, kreativitas itu sampai sekarang saya ya ini cerita lain lagi, saya sampai bisa membuat channel sendiri itu juga gila juga karena
Saya paham semua, misalkan udah dulu sering di news tapi sering bantu orang teknik, bikin sampai sekarang media streaming. Dulu sebelum ramai seperti ini saya udah mulai dari 2015. Memang cita-cita saya bikin TV sendiri. Jadi saya punya alat sendiri. Sekarang siaran sendiri udah, maksudnya alat-alat udah ada lah. Sampai segitunya kita gila kalau, dan kreatif. Kalau nggak kreatif orang nggak suka di TV. Ya. Jadi yang penting gila dulu, baru nanti datang ya. Jangan cari dulu. Harus. Ya, profesional ya. Profesional. Ya, baik. Nah, ini sambil apa ya, tadi penjelasan Mas Sigit mengenai apa yang beliau lakukan, pengalaman beliau. Ini mohon kita ingatkan kembali ada kolom feedback form ya di chat. Di situ silakan nanti teman-teman menjawab. Kemudian setelah terisi semua, di terakhirnya itu silakan ada link soal. Nah, monggo dari penjelasannya ada link soal. Monggo silakan diisi karena penting buat kami dan buat Mas Sigit supaya nanti kita bisa punya standar lah kira-kira semacam itu. Baik, monggo ada dilanjutkan Mas Sigit, monggo Mas Sigit. Ya. Nah, ini sedikit ya kita mengulas gambar tadi ya. Ada yang tanya tadi, bagaimana sih gambar yang bagus di televisi ya? Gambar yang bagus. Gambar satu-satunya alasan yang tidak bisa ditawar adalah fokus. Sama kayak kita kalau tujuan hidup harus fokus. Kalau televisi juga gitu. Kalau Anda nggak fokus, gambar itu jangan dipakai. Nggak bisa dipakai. Kecuali dalam kondisi darurat sekali adanya gambar seperti itu, misalkan penembakan siapa, gambarnya nggak fokus, blur, CCTV-nya seperti itu ya, itu exception ya, perkecualian. Tapi kalau gambar normal, fokus, tidak bisa ditawar. Kalau Anda gambar out focus ditayangkan, mesti pemirsanya komplain. Pertama fokus. Yang kedua stabil. Stabil ya kenceng ya, seperti ini. Kan ini seperti pakai tripod. No shaking, tidak ada goyang. Tidak gambar tidak naik turun, tidak kemana-mana, no shaking. Stabil gambar itu. Makanya kadang kameramen bawa tripod. Biar gambarnya stabil, mengurangi shaking. Tapi ada juga, abot-abot kerja nggak tripod berani foto. Kalau udah gitu, itu kerja apalan nggak profesional. Kalau misalkan Anda kerja profesional, ada uangnya nggak ada uangnya kerjakan. Ya seperti saya bilang tadi, take it or leave it. Kalau nggak mau kerjakan, nggak usah ngambil kerjaan ini. Itu simpelnya ya. Kalau di news harus tegas memang. Kalau misalkan berat sekali ya, karena ya kita ke lapangan kepanasan, nyari gambar, nyari nunggu itu kadang dari pagi sampai sore itu narasumber nggak muncul-muncul. Coba teman-teman yang di TV-TV itu kalau nunggu siapa terdakwa itu diperiksa itu dari pagi sampai sore, berita satu pun belum ada kadang. Harus gigih ya, kalau di news tuh orang-orangnya gigih mesti. Dan segala cuaca ya, hujan nggak kenal hujan. Sana liput banjir, aduh Pak kan hujan Pak. Gimana liput banjir nggak hujan? Jadi seperti itu ya, fokus, stabil, komposisi ya. Tadi saya bilang komposisi itu framing. Nanti pada saat di komposisi pengambilan gambar itu ada framing. Framing itu penempatan frame dari yang di syuting. Kayak gini kan bagus ya. Jadi kalau seimbang bukan, kalau di TV itu namanya balancing itu bukan harus gini, enggak.
Ini kan balancing secara nyata ya. Tapi kalau di TV kadang di sini itu bagus. Karena ada aturan namanya rule of third ya. Jadi di sebelah kanan saya itu ada tulisan, terus posisinya seperti ini. Kalau di sini malah nutup tulisan kadang-kadang. Dihitung kalau di televisi dihitung ini. Berhitung, kameramen berhitung nih. Oh dia posisi sebelah mana. Jangan gini nanti. Kan backgroundnya hilang. Jadi posisinya seperti itu. Sampai segitu dihitung kalau di TV. Oh berarti pada saat wawancara backgroundnya itu jangan ditutup. Biar bisa menunjukkan satu lokasi. Oh ternyata ini di Monas. Oh ternyata ini di Ancol. Sampai segitu berhitung. Jangan misalkan kita di Monas tapi wawancaranya belakangnya tembok, jadi tidak informatif. Ini di mana? Ini orang nggak paham sampai berhitung komposisi framingnya. Terus detail itu objek misalkan kita cerita tentang makan bakso, detail kita baksonya, terus gimana dia ngolahnya, penjualnya detail. Nah itu gambar yang bagus. Jangan dari ambil tukang bakso yang laris tapi dari seberang jalan. Nah ini gambar apa gitu? Nggak informatif. Kalau ngambil gambar bakso yang bagus, ya oh dari sana ternyata kerumunan yang jual, yang beli banyak sekali. Terus kita deketin, gimana sih cara membuatnya? Oh ada mie, ada tahu, ada ceker. Nah terus baksonya. Oh baksonya ternyata ada bakso beranak, ada bakso mercon, ada jadi detail. Itu bagus, gambar yang bagus. Terus point of interest. Ya ini kalau sekarang mungkin point of view ya kalau anak netizen sekarang. Point of interest. Jadi kalau kita mau ngambil gambar itu motivasinya apa? Jadi jangan asal saya ngambil dari sini, enggak. Motivasi saya mau ngambil gambar ini karena dia di sini ingin menunjukkan seperti ini. Nah, ada poin, ada tujuan, motivasi shot ngambil gambar seperti ini. Mengambil gambar, kenapa harus close up? Kenapa misalkan harus long shot? Nah, itu seperti itu. Bagaimana gambar yang bagus? Ada pertanyaan? Ya. Ada nih dari Mas Sanja Pawarto. Masalah komposisi tayangan mirip sekali dengan seni rupa, lukis, dan ilustrasi Mas Sigit ya? Ya, itu awalnya emang ya sama kayak fotografi ya, broadcasting awalnya dari fotografi kan memang. Fotografi adalah still image atau still picture. Broadcasting adalah moving picture. Atau movie atau gambar yang bergerak ya, still image. Basicnya tetap ya mungkin dulu sebelum ada fotografi ya lukis bisa jadi. Kalau komposisi dilukis framingnya mungkin sama kayak misalkan Mas Jendro bikin lukisan atau bikin, mesti komposisinya awalnya seperti itu. Kemudian ketemu fotografi, ya fotografi dulu mengadaptasi dari lukis itu, karena waktu itu fotografi pertama, kemudian broadcasting ya sama. Jadi fotografi sama broadcasting ada titik singgungnya, iya. Fotografi sama lukisan ada ini, benar, saya setuju sekali. Mesti awalnya dari lukis. Sama kalau kita ngelukis, oh ini bagusnya di sini, sama. Framing juga bagus. Monggo lanjut Mas Sigit biar sambil menunggu. Ya ini ya. Jadi gambar yang bagus di televisi itu fokus, no excuse, tidak bisa ditawar. Harus fokus. Kalau nggak fokus gimana? Diedit, jangan ditampilkan gitu. Memangnya kalau kita ngambil gambar itu semua fokus? Enggak. Ada yang nggak fokus, ada yang goyang. Nah, itu kan bagian editor. Ya bukan pencitraan ya, tapi memang syarat standarnya broadcast yang bagus ya
gambar bagus, gambar kencang, komposisi framing bagus, detail, nah itu. Ya kayaknya ini saya buka pertanyaan yang lain atau kita bisa setel contoh-contoh video saya gimana cara syuting atau apa yang dibahas. Oh baik, silakan ada pertanyaan, ada yang ditanyakan, silakan loncat atau langsung boleh, silakan. Wah ini ternyata nggak terasa waktunya sudah mau. Ini baru perkenalan ya. Ya. Baik, ini izin untuk share share video ya yang Mas Sigit. Oh sebentar, bisa di off dulu Mas Sigit, saya izin untuk share karya-karya Mas Sigit. Oke, izin. Ini kira-kira kelihatan kira-kira yang mana? Kedua yang Jetstar itu. Ini ya, Monici. Ya. Ada suara Mas? Groundhog Day for exhausted passengers checking in again after their flight to Bali was abruptly turned around. Everyone was just so agitated, like literally an hour left until we got to Bali, and then we heard that announcement. We're probably going to be running pretty late to a wedding now. We're only going for like 6 days, so now that's been cut to like 4. They had boarded flight JQ35 5 hours late. It finally departed Melbourne shortly after 11 p.m. Near Broome, the flight path screen displayed an unmistakable U-turn. The pilot made this announcement. Authorities have denied us permission to land in Bali. We have no idea why. I realise this is rubbing salt into the wounds of an already delayed flight. Passengers thought they might land in Darwin, but the pilot explained, luckily, we have quite a bit of fuel on, and our best option is to return to Melbourne. The last thing passengers from other cities wanted to hear. It's been a long road. We should have just probably went to Europe at the end of the time. It's taken the same amount of time, but anyway, hopefully we'll depart today. If not, I'm back to the Gold Coast. Like, we've been travelling for 38 hours. 38 hours. We were 1 hour out from Bali, and they've had to turn around because they didn't book the right landing. Jetstar explained they'd swapped an Airbus A321 to a much larger Boeing 787. Unfortunately, due to a miscommunication, the aircraft swap was not approved by the local regulator in Indonesia. As soon as we became aware, the flight returned to Melbourne. The changes also causing delays for passengers departing Bali. I think these days it's getting pretty typical of Jetstar. We would have had to get up really early actually to be on the flight on time, so this isn't so bad. Jetstar says it knows the experience has been extremely frustrating. As well as meal vouchers and hotel rooms for those who needed them, each passenger will be emailed an apology and a $200 travel voucher. Some passengers said that. Emma O'Sullivan, 7 News. Ya itu tadi ada yang ditanyakan Mas Jendro juga, siapa sih yang boleh menghadap kamera? Antara lain juga presenter itu diizinkan untuk menghadap kamera. Ya, kamera itu presenter. Kalau cerita dari berita ini adalah itu ada pesawat dari Melbourne, dia udah terlambat, penerbangannya udah terlambat 5 jam. Dia udah delay, begitu dia terbang dari Melbourne ke Bali, ternyata terjadi miskomunikasi. Pesawatnya itu nggak boleh mendarat di Bali. Jadi dia harus balik ke Melbourne lagi. Nah, itu akan berdampak pada orang yang mau terbang dari Bali. Harusnya dia berangkat, sampai pagi nggak berangkat. Nah, jadi saya disuruh mencari orang yang terdampak dari penerbangan yang Bali itu. Terus kenapa dia kok pesawatnya nggak bisa mendarat di Bali? Jadi lucu sebetulnya itu. Masa pesawat nggak diizinkan balik, terus dia malah pilotnya bilang, oh kita masih banyak bahan bakar, kita kembali ke Melbourne. Waduh,
itu sebetulnya kasus-kasus yang jadi kalau ada penerbangan yang batal itu tidak hanya berdampak di Australia, tapi di Bali mesti akan terganggu. Yang mau balik ke Australia atau kemana itu terganggu. Biasanya saya mencari masuk ke bandara, nyari orang-orang yang istilahnya stranded ya, terdampar di Bali gara-gara kejadian apa? Kejadian dia penerbangannya batal atau kasus seperti ini tadi. Ini kasus lucu sebetulnya itu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian mungkin karena siarannya di Australia ya nggak begitu banyak kejadian yang dan itu lihat tadi bagaimana dia menggambarkan apa berita itu kayaknya komplit sekali, dia bikin grafik ya. Itu di Indonesia mungkin Mas Jendra bisa bikin gimana sih kalau berita ini dibikin grafik, gambarnya sebetulnya ceritanya sederhana tapi kayak dibikin apa animasi kayak serem itu loh. Jadi kalau saya sukanya dengan TV Australia itu dia sedikit-sedikit pakai grafik yang bagus yang memperjelas bahwa satu berita itu kejadiannya jadi menarik kita ngikutinya. Wah, ya Mas Sigit, ini ternyata tak terasa waktu pun membatasi Mas Sigit. Waduh, alhamdulillah. Ya, teman-teman. Teruskan lagi. Baik, ini teman-teman kita sampaikan lagi, silakan untuk ditulis formnya, kemudian sedikit setelah lengkap ada sedikit soal dari Mas Sigit yang tentunya bagaimana kita menyenangi ya dunia kegilaan tentang broadcast ya. Nah ini tentunya insya Allah kita dari tim Harmony dan iTech tentunya akan dengan senang hati akan membuat sesi-sesi yang lebih dalam lagi. Nah kira-kira dari kami dari iTech yang tentunya bisa ya, monggo pengaruh ya. Satu Pak Jindro web database. Oh ya baik. Nah ini ada informasi lagi kita tanggal sebentar ya saya izin 21 November Pak. Tanggal 21 November kita akan sidang. 21 November itu ada webinar lagi tentang web developer, web development. Bentar nih guys, saya izinkan saya screen dulu ya. Nah di situ kita akan apa? Kira-kira semacam ini kita izinkan saya screen dulu. Di situ kita akan banyak belajar tentang yang namanya. Kita cek dulu. Ya, share screen. Ini ada beberapa, ini memang setiap dari kami ya, bisa. Ya, ini saya share screen. Nah, ini rencananya kita tanggal ya. Nah, yang ketiga kita web database programming. Ini hal yang lain lagi. Mudah-mudahan sih teman-teman selalu ada yang baru tentang dunia kreatif, dunia digital, dunia yang tentunya juga sangat kolaboratif. Dan ini sangat tadi masih disampaikan bisa saling kolaborasi dengan dunia pastinya dengan banyak bidangnya. Nah, kira-kira semacam itu. Tentunya ini juga akan kita share di by WA, by email di database kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Mas Sigit bisa ditambahkan untuk quote kata-kata apa ya, mutiara kata-kata penyemangat Mas Sigit, biar makin nggak takut gila Mas Sigit. Monggo Mas Sigit. Ya, kalau saya yang penting kalau kita menyenangi suatu passion atau hobi ya, tekuni aja, tekuni, eksis, dan kita tidak boleh menyerah ya. Harus kita mengikuti passion kita, biar kita itu, kalau saya istilahnya adalah live your life, hidupkan hidupmu. Jadi. Alhamdulillah nih. Nah teman-teman ini akhir sesi, jadi teman-teman juga mudah-mudahan sudah menuliskan.
mohon izin untuk bisa yang bisa di on cam, kita untuk dokumentasi yang tentunya juga akan jadi catatan bagi kami dan teman-teman kalau misalnya minta untuk apa ya, untuk bisa dapat data dokumentasi bisa kami kirimkan kembali. Monggo bisa di on cam supaya Pak saja, salam kenal. Mudah-mudahan manfaat lah ya. Oke, Pak Julianto, Mbak Adelia. Baik. Mas Priyadi, salam kenal Mas Pri. Kalau baik, ini kita share screen. Ya. Mafia 3, 2, 1. Ya. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dampaknya dari tim iTech. Pak Kris, ada yang mau disampaikan Pak Kris? Cukup Pak Yano, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami yang disupport oleh iTech dan narasumber inspiratif kita Mas Git, dan kami terus ingin berbagi dan kami terus ingin punya masukan dari teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi apa ya, bibit-bibit entrepreneur ya. Walaupun kita sudah menua tapi tidak ada kata matinya lah buat menjadi entrepreneur. Ya, itu aja bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan dan kita terus berbagi dan tetap semangat berkreasi. Terima kasih, selamat malam.